Kalau culture mah apa ya? Di kita mah lebih ke kekeluargaan aja. Kekeluargaan aja. Kita bukan klub gitu. Bukan partai gitu. Syarat-syarat. Yeay, suara Vespa. Selamat datang kembali di Selamat Pick a datang. Talk. Edisi ke 6 bersama Betul Smoker dan Beat Boys Indonesia. Boys Indonesia. Yes, Pick a Talk ini program dari Body Pack ya. Yes. Seneng sekali nih karena jiwa-jiwa berkendara mulai Mulai lagi nih menggugah selera lagi Betul. nih. Waktu tadi bikin bumper pun langsung wah gila, Vespa yang gue kemana ya? Nah itu ingetnya pernah dijual untuk nikah. Gitu. Tapi kita bakal bakal seru-seruan. Kita bakal bermemori kembali dengan Yes. teman-teman dari Beat Beat Boys Boys ini. Oke. Apa kabar? Halo, baik. Alhamdulillah, baik. Ini ada Kang Buyo, saya Kang Buyo. Buyo. Kang Buya dan Kang Jaka. Kang Kang Jaka. Jaka. Ais, Beat ya. Boys. Beat Boys. Ini udah lama nih sering ngedenger Beat Boys ini Yes. ya. Terus di ini juga seliweran tuh di apa namanya? Kalau Instagram tuh Explore. Oh, Explore. Di Ya. Explore. Hmm. Bisa diceritain nggak Beat Boy ini ceritanya mulai terbentuk, terus kenapa ngebentuk Beat Boys ini? Ya, dan bisa sampai namanya Beat Boys deh. Oh iya. Nah, Kenapa nggak Beat? nah. Tuh nanti beda lagi suaranya bukan yang tadi. Iya benar-benar. Kita dari Beat Boys. Terima kasih udah diundang di sini ya. Iya. Iya. Sama-sama. Jadi ke Beat Boys itu dari kapan ya? Kita dari 2003-2004an lah. pantesan, 2003-2004an udah mulai kumpul-kumpul sama yang punya inilah, sama dengan visi yang sama gitu ya, Iya, suka iya, skuter kayak gitu gitulah. Ya. Udah gitu bikin ya memotoran gitu-gitu, Iya. memotoran gitu-gitu. Iya. Untuk yang Beat Boys mah tahun 2008. 2008. Oh, nama 2008 itu muncul. Tapi kalau perkumpulan udah dari 2003. Di awal 2008 itu karena kita bikin event. Bikin Oh. event namanya Weekenders. 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 Tahun 2008 di situ akhirnya ya udahlah kita bentuknya di sini. Pas ulang tahunnya di situ tanggal 28. Ada identitas lah, namain aja Beat Boys gitu ya. Oke. Gitu. Kenapa Beat Boys namanya? Nah. Tadi tuh. Beat Boys itu dari judul lagu. Oh iya. Siapa? Dari Dalam Bretas. Oh, dalam Bretas. Oh iya, Beat itu Boys. nyebut Beat Boys in the Jet Edge. Iya. Kalau nggak salah. Oh, si judulnya. judul lagunya. Iya. sebenarnya penyebutan jenis kendaraannya skuter ya. Kalau Ya, Vespa itu skuter. merek ya. Iya, Iya. benar. Kan? Skuter. Karena kita ada yang pakai Lambretta, ada yang pakai Vespa juga Vespa. gitu. Semuanya itu jenisnya skuter. Iya. Jangan salah itu. Iya. Kalau di Indonesia kan kayak gitu. Tapi Kalau udah top of mind sih. top Iya. of mind Iya, gitu istilahnya. Jadi Vespa pasti kesebutnya Vespa gitu. Vespaan. Nah. Gitu. Terus Terus ini skuteran ya, nggak skuteran ya. Skuteran. Iya. Vespahan. Skuteran sih nyebutnya. Isan skuter. Identik juga kayak yang ini nih, skuter tuh yang apa sih? Yang pakai kaki itu kan. Disebutnya malah itu skuter. Itu kan skuter tuh. Oke. Tapi si Beat Boys ini juga identik dengan istilah mods. Mods. Salah satu programnya juga Mods Mayday ya. Iya, betul. Programnya juga oke. Ini kita kalau saya pribadi nih Nob, Ya. pernah dengar mods itu kultur di Inggris. Hmm. Nah kalau menurut teman-teman Beat Boys sendiri itu kenapa selalu identik mods ini dengan kultur skuter? Ya. Sebenarnya kita ngambil modsnya juga karena emang mengadaptasi sama aja lah gitu ya, iya. dengan culture lain lah gitu Iya. ya. Kita mengadaptasi mods dari anggaplah dari Inggris gitu. Kita bawa ke sini dengan disesuaikan lah Ya. dengan culture di sini gitu. Karena dulu juga kita pertama kali kita bikin Beat Boys itu kita seolah-olah pengen keren lah gitu ya dengan skuter, tapi nggak mau kayak yang lain gitu. Iya sih. Akhirnya kita bawa si culture itu gitu. Gitu. Jadi Dulu inget tuh ini apa? film Quadrophenia. Quadrophenia. Itu banget ya. Iya. Itu secara fashion juga kayak gitu Iya, ya. iya, Pakai apa parka gitu. iya. Itu memang jadi ciri si fashion si mods di sananya. Iya. Iya betul.
dan diadaptasi di teman-teman di Beach Boys di sini Beach juga Boys. ya. Jadi kalau misalnya pengen ngecek mods itu seperti apa, mungkin shortcutnya bisa nonton film itu. Film itu. Ya. Semua ada di situ lah. Semua ada di situ. Dulu Sampai kelakuan-kelakuannya mungkin ya, curiga nih. curiga. Oh, Iya, yes, iya. aduh. Tapi selain fashion juga kayaknya nyambung juga ada Iya. ada sub si musiknya juga khusus ya. Iya. Juga ada Iya. ada sub identik gitu Iya, ya. identik. Identik gitu ya. Iya, Identik. identik. Si Uki Man tuh apa ya dia? Kayak gitu-gitu iya. nggak sih? Sebenarnya kalau dari musiknya kan si mods itu turunannya banyak gitu. Iya. Turunannya banyak. Ya mungkin semua juga sama ya gitu ya. Iya, iya. Nah, si mods ini juga termasuk yang banyak gitu turunannya, dari R&B ke jazz ke soul ke semuanya banyak lah turunannya gitu. Nah, Skinhead juga betul. beririsan ya. Skinhead, sampai ke ya semuanya banyak lah urutannya gitu. Iya. Nah, dari kita juga nggak semua Harus ke si mods yang enggak dibatasin gitu. gitu. Ya karena runtutannya banyak itu ya kadang-kadang jadi sama di situ gitu. Oke, itu sih yang benar-benar Si jadi. fashion juga kan Parka cocok lah di Bandung ya. Iya. Masih Masih oke lah. Ya, cocok gitu. Cocok. Supaya Oke lah. kayak di Jakarta gitu. Walaupun Bali tuh. iya, tapi walaupun teman-teman di Jakarta dan Bali tetap Iya. totalitas. Totalitas. dalam, Tapi itu ini deh fashionnya itu menurut teman-teman di sini jadi punya makna apa sih selain hanya gaya gitu? Pasti ada ini juga ya. Karena jadi identitas Kalau dari fashionnya sebenarnya gini, di kita itu kita punya slogan kalau si Beat Boys itu fashion, musik dan skuter gitu. oh, fashion musik skuter Gitu. Fashionnya ya itu fashionnya gitu, dengan parkanya atau nggak Harringtonnya, dengan parka suit tailor suitnya gitu. Kalau dari musiknya ya musik si mods itu dan skuternya antara Vespa atau Lambretta gitu. Sebenarnya di situ aja sih. Makanya di kita juga nggak semua yang suka musiknya. Jadi ada juga yang cuma suka skuternya doang nggak apa-apa gitu ya. Jadi bareng sama kita ya karena tiga segmen poin ini gitu. Gak mewajibkan. Kewajiban mesti tiga-tiganya juga. tiga-tiganya harus terpenuhi. Nggak gitu. Berarti saya suka musiknya dan stylenya Vespa-nya belum punya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh, Bisa. Nebe. Boncengers. Jadi boncengers bisa. Jengers kayak gitu. Nah, selain fashion si pengendara juga kayaknya ada ini nggak sih? Ada perbedaan juga nggak sih dari si style si Vespa-nya juga, si skuternya gitu? Yang bisa jadi identitas tersendiri juga nggak sih dari si Beat Boys itu? Kalau lihat dari Inggrisnya gitu ya, dari culture aslinya emang ada Yang suka ini nggak sih yang banyak? iya lampu, betul, spion. dengan lampu atau enggak stadium yang banyak gitu. Dulu juga kita sempat gitu ya. Sempat gitu. Dulu kita sempat gitu. Sempat awal-awal gitu ya, saking wah pengen sama lah pokoknya. Oke. Kita adaptasi semua. Tapi kesini sih kita bebasin aja gitu. Iya, Apa aja skuternya, mau matic, mau enggak, mau klasikan, klasikan, mau ori, mau enggak, bebas apa aja. Kalau Vespa gombel itu, Nah, yang panjang gitu. red bike. Tapi dulu sempat ada ya, sempat yang datang ya. Oh iya. Dulu sempat ya kita bikin Ada acara. anak-anak gitu, ada. Sempat yang datang, saya lama-lama tapi nggak datang lagi gitu. Tapi community skuter itu paling ini ya, paling kuat ya, Paling solid. solid lah. Dan Iya besar sih, juga sih di Indonesia ya. Iya. Kasarnya tuh kayak sederhananya tuh kayak ini cerita-cerita yang kalau mogok tuh apa? Iya. Bawa skuter tuh aman lah iya, gitu ya. iya. Masih sampai sekarang. Sesama skuter tuh Itu masih, pasti bantu gitu ya. Masih. Kalau program nih sebelum pandemi pasti banyak banget nih. Yang rutin dari si Beat Boys sendiri program Kalau eventnya? yang rutin sebenarnya si Beat Boys cuma 2 sebenarnya. Dua. Kadang-kadang 2 atau 3 lah sebenarnya. Yang Si March of the Mods sama si Indonesia Mods May Day itu. Oh, oke. itu kalau Yang besarnya mungkin ini. Ya itu yang besar utama lah ya. yang utamanya 2 itu. Biasanya kita kadang-kadang di akhir tahun bikin weekenders tuh. Oke, weekenders. Bikin Itu weekenders. ngedadak nanti? Ya ngedadak atau enggak itu misalkan cuma sebulan sebelum lah ya dadakan lah itu. Itu spontan lah. Iya. Kalau yang udah fix sih cuma 2 event. Kalau gede. si Mods May Day berarti kan pas Mei sebenarnya Mei iya ya. karena itu ngerayain hari buruh kan ya Itu kayaknya ceritanya. semua kayaknya. Maksudnya serempak kayaknya. Serempak cuman ya. kalau untuk tanggal biasanya beda-beda. Iya, itu Beda-beda beda-beda cuman tiap pas kota. pasti bulan Mei doang. Kalau hari Rabu juga susah ya. Biasanya kita terakhir biasanya. Pas Biasanya weekend. sebenarnya terakhir. Di Oh, bulan si minggu Bandung, terakhir si di Beach Boys itu. jadi Jadi minggu kita- terakhir di Mei biasanya. bulan Mei terakhir. Kita biasanya.
Beat Boys ini dibikin 2008 kan. Mm-mm. Pertama kali kita bikin Mayday itu 2012 ya. 2012. Jadi kita pertama bikin acara-acara kecil-kecil dulu tuh. Ya. Di kafe-kafe kecil gitu-gitu aja lah, rading-rading paling cuma gitu-gitu aja lah, rading-rading paling cuma 20, 30 gitu. City riding, terus nongkrong. Weekenders aja gitu doang. Lama-lama nih kayaknya kita harus bikin Mayday kayaknya harus bikin, maksudnya kalau kita mau benar-benar ngadaptasi ini kayaknya harus bikin. Akhirnya kita bikin 2012 itu Mayday pertama itu. Mayday pertama kita bikin. Dari situ makanya namanya Indonesia Mods Mayday. Karena kita udah sempet sempat ngobrol lah sama teman-teman dari Jakarta, dari dari Bali. Udahlah kita namain Indonesia Mods Mayday. Nanti tahun-tahun ke depannya kita roadshowin aja. Rencananya gitu. Pindah kota. Betul. Makanya namanya Indonesia, bukan nama kota. Oh, iya. Kalau di luar semuanya nama kota. Nama kota. Oke. Kayak di Jakarta kan Jakarta Mods Mayday, Bali Mods Mayday. Di luar negeri juga sama, nggak ada yang namanya negara gitu. Nama kota. Mau apa gitu ya? nggak ada. Tapi nama kota. Nama kota. Cuman akhirnya kesini pada bikin sendiri nih. Pada bikin sendiri, akhirnya ya udahlah kita udah kaku ini namanya gitu. Akhirnya diterusin Indonesia Mods Mayday. Tapi ya ada kelebihannya juga, jadi orang-orang tuh kayak ngerasa feels like home lah gitu. Gitu. Terpanggil. Gitu. Puncaknya dari. Jadi finishnya tuh di sini di Indonesia Mods Mayday. Jadi jadinya jadi semacam tour ya. Iya. Dari kota-kota lain dulu. Misalnya kalau di Mei minggu pertama Jakarta, ya, Bali, Jogja, nah ending Bandung. Karena judulnya Indonesia Mods Mayday. Berarti 2020 nggak terjadi ya? Iya, nggak terjadi. Dari mulai motif ya? Dari mulai March of the Mods March juga of kita the Mods juga nggak terjadi karena dia biasanya kita di bulan Maret tuh. Itu bedanya apa? Yang March of the Mods itu? Sebenarnya hampir sama, cuman kalau si March of the Mods itu ada ininya kita apa? Sebenarnya ada apa namanya donasi itu program donasi di sana kita ngadaptasi dari Inggris juga, itu buat si anak kecil kalau nggak salah buat yang cancer apa gitu lupa saya. Nah itu awalnya dari situ dibikin beda itu tujuan sih. Beda tujuan. Jadi lebih koordinasi kalau si March of the Mods sebenarnya. Jadi pasti kita kalau si March of the Mods itu pasti ada donasinya gitu. Bedanya itu. Beda-beda mungkin untuk tahun ini untuk apa, tahun ini untuk apa. Dan segmennya pun lebih kecil. Skupnya lebih kecil banget biasanya. Skupnya cuma kafe kalau si March of the Mods gitu. Regional. Iya. Tapi selain Beat Boys juga di Bandung juga ini nggak sih ada community lainnya nggak sih? Yang bikin acara seperti itu nggak ada, kebetulan nggak ada. Kalau secara komunitinya banyak ya. Cuman kalau buat yang bikin eventnya program ya kayaknya belum ada. Rata-rata kan backgroundnya gitu benar-benar ya yang suka berkendara aja gitu pas waktu ngegarap event itu karena itu dia. Itu sih sebenarnya. Saya mah cuma pengen riding gitu kan kayak gitu. Iya. Si mods ini juga ini ya tadi selain si kendaraannya, fashionnya, musiknya, ada band-band khusus nggak sih? Nah, yang ada di lingkup si Beat Boys sendiri gitu, yang langganan. Kalau saya boleh nebak itu kalau teman-teman dari Jakarta itu Innocenti. Oh, The Innocenti. Nah, dulu tahun 2008 kita pertama bikin acara Band Innocenti. Kemana ya dia? Terakhir kapan udah lama juga. Selain itu ada nggak sih di Bandung yang identik gitu dengan yang secara ininya, secara identitinya gitu? Kita makin kesini lebih ke ngambil ininya aja, nggak yang identik gitu. Kita cari irisannya aja gitu, karena mungkin jadi lebih luas lagi. Biar lebih luas gitu. Betul. Kayak tahun 2000 berapa kita ada Ordinary Boys, kita ngambil datengin 2016. Oh, iya? Kita kedatengin band dari Inggris kebetulan dari Inggris 2016 di Bandung. Di Bandung kita bikin di Sabuga. Waktu itu Indonesia Mods Mayday 2016 kita. Vespa udah nggak ada sih 2016 ya. Itu juga maksudnya apa ya? Benar-benar gimana ya? Pencapaian terbesar Beat Boys kali ya maksudnya. Mereka juga kaget kali ya Iya dengan free lagi, kita kan selalu free acara. Selalu free gitu. Kalau si fashion ada, kalau si fashion nggak sih lokal ya yang beririsan juga sama teman-teman di Beat Boys sendiri? Ada sih. Ada aja sih. Karena pasti kalau di Bandung gitu ya. Iya. Community apa pasti ada. Saya juga bisa bikin. Saya juga ada gitu kan. Selalu kayak gitu. Dan ada berarti ya? Ada. Nah, kalau untuk Mods Mayday-nya itu sendiri, kalau
secara umum kan yang kita tahu itu riding kegiatannya dan live music gitu. Ada nggak yang maksudnya yang benar-benar into ke Mayday-nya itu gitu? Misalnya ada momen apa atau ada part apa yang ngeliatin bahwa itu adalah Mayday gitu? Atau maksudnya hanya ke si buruhnya? Ya. Kalau ke buruhnya makanya enggak ya. Kita mah cuman lebih ke selebrasi aja gitu. Maksudnya karena kita takut blunder, takut salah gitu. Kalau emang nggak paham gitu, gitu. Dengan cara sendiri. Betul. Dengan gitu. cara sendiri. Emang ya meskipun dari sana sebenarnya memperingati Hari Buruh sebenarnya dari sananya gitu ya. Cuman kita di sini lebih ke selebrasi aja gitu. Selebrasi aman lah sekarang. Sama pekerja semua juga gitu kan. Jadi ya selebrasi aja gitu. Meskipun pengguna skuter ya banyak banget juga, tapi tidak sedikit juga tuh yang memandang sebelah mata gitu. Kayak apa ya? Misalnya dibandingkan dengan kendaraan atau motor-motor lain tuh, apa ya ini aneh ya gitu ya, bentuknya dan lain-lain gitu. Nah, kalau saya sendiri juga ada alasannya kenapa gitu, unik lah atau apa gitu. Kalau teman-teman sendiri ada alasan tertentu nggak sih kenapa memilih skuter? Unik dan nyaman sebenarnya. Pakai skuter nyaman. Dipakainya nyaman kalau kata saya. Dibanding yang lain. Nyaman. Unik dan nyaman. Itu kalau lihat dari jok sih waktu awal pertama ya enak karena ngepel emang itu. Sih. Itu kamu yang matic ya. Sebelumnya waktu awal-awal kenal Vespa gitu. Kalau pertama saya yang PX itu ribet juga itu. Dibanding kenyamanannya juga. Sering nginep di jalan. Tinggal jalan. Kalau Kang Jaka, kenapa memilih skuter? Kalau saya awalnya dulu setiap mau ke kampus tuh ada tukang sayur gitu bawaan banyak banget gitu. Tapi dia kuat, motornya udah jelek udah kuat gitu. Naik aja gitu. Ini motor kayaknya kuat gitu, kayaknya motor rada aneh gitu nih motornya. Itu Vespa. Akhirnya saya kuliah saya beli itu juga dari nyoceng duit kuliah. Semua berawal dari normal. SMA kuliah gitu nyoceng itu. Akhirnya awalnya dari situ gitu. Dari situ ketemu teman-teman dengan ini yang sama gitu. Ya akhirnya ke Beat Boys gitu. Itu karena circle-nya mendukung, biasanya kita terus. Ya, betul. Kita ketemu orang yang tepat. Di si Beat Boys sendiri ini nggak sih ada selain tadi riding, selain tadi ada event, ada yang sifatnya ini nggak budaya yang selalu dijalankan di si Beat Boys sendiri kulturnya gitu, atau tradisinya gitu. Misalnya kalau saya tuh pengen bergabung dengan satu community si Vespa itu karena ngerti soal mesin gitu ya. Nah, bergabungnya dengan community itu jadi dikasih tahu lah kayak gitu sih. Nah, kultur di si Beat Boys sendiri selain tadi yang fashion, musik, nggak ada sebenarnya. Kalau culture mah apa ya? Di kita mah lebih ke kekeluargaan aja. Kita kan kita bukan klub gitu, bukan klub gitu, bukan syarat-syarat anggota nggak ada ya. Jadi kita mah cuma kekeluargaan aja. Justru dari situ banyak teman-teman yang ya akhirnya di sini aja kita lebih loyal gitu. Kita nggak cari apa-apa, kita kekeluargaan. Saya jangan sedih ya, sampai sekarang kita main dari kapan kita dari SMA mau kita mainin skuter, sampai sekarang saya nggak ngerti mesin. Saya nggak ngerti mesin. Tapi saya banyak teman-teman buat bantu gitu kan, ya kan? Ya justru itu. Berarti di Beat Boys sendiri nggak perlu teman-teman yang lain kalau mau bergabung nggak perlu takut karena nggak ngerti mesin ya. Bukan. Perlu ya. Justru itu pertanyaan apa yang selalu ke Buyo nih. Oh iya. Karena kebetulan si adminnya tuh banyak kalau mau masuk Beat Boys gimana tuh. Bingung saya jawabnya sebenarnya. Kayak gimana sih sebenarnya? Bingung gitu. Itu pertanyaan paling bingung sebenarnya karena nggak ada pendaftaran. Kamu daftar bayar berapa itu nggak ada. Pakai nomor registrasi. Nggak ada. Di nomor di Vespa pakai apa, di motor pakai nomor stiker, nomor register. Nggak ada, kebetulan nggak ada. Jadi sebenarnya cuman apa? Ya kalau mau gabung ya udah nongkrong bareng aja udah. Nongkrong bareng. Ngobrolin banyak hal nggak perlu skuter doang kan nggak juga apapun lah itu. Keluargaan. Dan mungkin si skuternya sendiri juga jadi bagian rutinitas kali ya. Bukan yang ngoprek mesin. Tapi lebih jadi ke lifestyle. Walaupun ada yang nguyek mesin. Ada. Harus sih itu. Nggak tahu ini nggak tahu benar atau nggak. Biasanya kalau dia yang benar melotok ngerti mesin banget, malah motornya tuh suka yang paling ribet, paling berantakan kan ya. Iya bener sih. Iya sih bener. Rata-rata yang ngerti bagian teknisi atau bagian materinya lah itu. Tapi itu penting ya kalau misalnya kayak
riding atau tour riding, itu perlu ada orang yang mengerti itu ya. Perlu. Karena nggak bisa menjamin meskipun Vespa baru atau Matic juga bisa aja ya. Nah, bisa aja. Ngomong-ngomong tipe nih, wah kan sangat beragam ya. Kalau skuter tuh ya. Nah, dari kita tanya dulu yang dimiliki aja, yang dimiliki dari Kang Jaka. Sekarang ada berapa unit yang dimiliki? Seharusnya salah pertanyaannya. Ya. Pernah punya berapa? Pernah gitu lebih enak ya. Itu bang gitu. Pernah punya berapa? Asik dan habis berapa? Kayaknya itu nggak dihitung sih kalau angka ya. Nanti istri-istrinya ternyata. Oke. Berarti total hampir sudah punya berapa unit? Sekalian nama tipenya karena kita akan ngebahas tipe-tipenya nih. Ya berapa ya? 5 tipe lah. 5 tipe. Sedangkan sekarang cuman nggak yang ini ya, misalnya ya ganti-gantilah gitu. Iya. Berarti finish di berapa unit? 7. Enggak sih, kita bukan kolektor. Terakhir di 3 terakhir. 3. Oke, tipe apa aja tuh? Kan pasti ada yang ini mah yang bisa dipakai tiap hari, ini yang cuman buat satu weekend, ini yang buat atau jarak jauh gitu ya. Gitu. Ada nggak? Kalau selama saya nyobain, saya paling jatuh cinta sama sprint nih. Nggak tahu kenapa. Apa? Sprint Tuh yang kecil ya? Enggak. Sprint. Sprint 77. Dari 69 sampai 78. Karena apa ya, kalau buat saya secara positioning pas gitu. Iya. Lebih enak gitu. Sesuai dan postur. Iya sih. Oke. Itu sih. Kalau yang ini sama sih kurang lebih. 3 unit juga. Sisanya Sekarang nyisa 2. Nyisa 2. Tinggal apa aja tuh? Tinggal sprint dan Lambretta. Saya kebetulan di Lambretta. Belum punya Lambretta. Iya. Kalau di Beat Boss lebih ke orisinil nggak sih ininya? Enggak, ada kita yang bebas sih intinya balik lagi ke kita nyaman gak sih pakai itu gitu. Sok-sok aja ya gitu. Balik lagi ke kenyamanan kita makainya gitu. Nah, terus ada ini pertanyaan yang agak di luar ini, sebenarnya di luar guide ya. Kan waktu kemunculan pertama Matic. Nah, itu kan ramai jadi pembahasan ya. Iya. Jadi bahan obrolan lah berapa tahun lah gitu. Vespa plastik. Nah, gitu kan. Pernah nggak maksudnya pas kemunculan ada Matic, dulu ya sebenarnya Matic udah ada Corsa kan gitu kan. Dengan adanya upgrade lagi Matic yang hanya sangat mudah, yang dimana Vespa itu atau skuter yang identik dengan keribetannya, ternyata sekarang ada yang lebih simpel. Itu pendapat dari akang-akang nih gimana? Saya kalau dari saya sih malah saya pengen memilikinya. Iya ini ya. Karena ngelihatnya lebih simpel kayaknya tinggal starter udah tinggal maju gitu. Gitu. Dan akhirnya punya gitu. Iya, karena kita kan waktu pas ditanya, wah ini mah plastik berbeda gitu kan. Mungkin belum kebeli aja sama dia ya. Nah itu kalau awalnya memang belum kebeli karena jadi obrolan. Balik lagi ke yang tadi, misalnya ada yang lebih suka musik sama fashionnya mungkin. Tapi motornya nggak ngerti. Maksudnya sian mogok takut ini yang Matic. Udahlah Matic aja lah biar aman. Tapi kan nggak masalah, maksudnya nggak masalah ya. Banyak yang pakai Matic nggak. Dan memang ada perbedaan yang jauh ya, rasa ininya ya, rasa perawatan gitu ya. Nah biasanya itu nanti berjalan. Udah pakai Matic, pengen yang ini, pengen gitu. Nah sekarang ya malah balik lagi nyari yang klasik gitu kan. Ada ini nggak sih sekarang yang lagi hype atau yang lagi banyak dicari? Tipe apa sih? Tipe apa? Mau Matic atau mau yang klasik? Yang lagi diperbincangan lah di anak-anak gitu. Pada saat pandemi ini kan hal-hal yang menjurus ke hobi itu lagi up lagi ya. Dari apapun itu, salah satunya skuter. Kalau skuter yang lagi dicari itu sebenarnya lebih ke siapa yang ngegorengnya gitu. Lebih ke situ gitu ya. Yang lagi ceritanya gitu. Lebih ke situ aja. Sebenarnya setiap tipe pun bisa jadi hip gitu, bisa jadi ramai. Dibangun lah cerita. Tipe pun bisa jadi gitu. Tapi semakin tua semakin mahal kan ya? Tetap itu ya. Tetap kalau itu tetap sih. Semakin jarang ya. Semakin jarang. Itu karena ini ada cerita juga pribadi, adik emang ngulik Vespa. Dia itu biasa keliling-keliling dapat PTS yang sebenarnya side-nya udah kesebit lah, udah kepotong gitu. Ya akhirnya nego-nego dengan sama yang punya gitu kan, keadaan seadanya. Dia dapat 1 juta, terus dibenerin asal mesin nyala 1.500.000, posting 9.
tiba-tiba ada yang nawar 8 juta dari Solo datang ke Bandung. Kayak gitu-gitu. Jadi terus kemarin padahal dapat kondisinya gitu. Kondisi gitu kan, hanya dibenerin mesin yang penting nyala gitu kan, ya bersihin lah. Nah terus kemarin Corsa, dulu kan waktu kita kedengar Corsa kan turun banget karena waktu ada Matic baru Corsa turun kan, dan terus ribet lah pengurusannya. Sekarang pas kemarin, kok dapat Corsa ya lagi naik lagi. Nah kayaknya bener siapa yang ngegoreng sih. Ada aja gitu kan. Maksud ngegoreng itu ya. Tapi kalau kita sebenarnya kita ranahnya bukan di situ. Kalau kita ranah kita hanya di eventnya. Jadi demand itu naik karena eventnya. Kalau ini kita ya. Opini kita sih kayak gitu. Dengan banyaknya eventnya jalan terus, orang kan jadi yang pengen tuh makin banyak. Jadi kan banyak banget. Gitu maksudnya. Tahun depan harus ikut nih. Pengen datang event ini. Beli dulu motor lah. Nah, di situ sebenarnya. Penggorengan. Gorengan di situ. Yang gorengnya ada lagi yang lain-lain. Kalau kita mah cuma ini aja lah kita bikin. Karena emang ekosistemnya jalan salah satunya dan event ini. Iya. Sebagai admin ada yang nitip jual nggak sih? Nggak ada terima. Nggak ada. Berarti bentuk komunikasinya benar. Peruntukannya ke movement. Movementnya itu sih sebenarnya. Apa namanya? Kalau touring nih atau riding, kalau si Beatbox sendiri paling jauh kemana? Kalau untuk yang banyakan barang tuh kita sampai pernah rekor tuh tahun 2018 ya. 2018 kita sampai 35 motor tuh ke Jogja. Bandung Jogja. Berapa? Jauh. Belasan jam lah. Itu termasuk yang tadi sepeda ya lama itu. Yang termasuk yang paling banyak lah dari 35 motor. Cuma kalau untuk yang solo gitu kita ada yang sampai ke titik 0 Aceh ya. Itu solo tapi dia solo riding gitu. Oh, jadi emang macam-macam di Beatbox itu sendiri ya, benar-benar tadi ada yang benar ke mekanik, ada yang cuman buat ngisi waktu dia pada waktu weekend, ada yang benar-benar real touring. Oke. Saya kayaknya ke musik aja mah kalau misalnya ada Vespa deh ya. Masuk angin. Waktu kita pernah kerjasama ya sama PT Piaggio itu diceritain bahwa Indonesia itu salah satu yang memiliki komunitas Vespa yang terbanyak lah di Asia khususnya gitu ya. Nah terus ada cerita-cerita tuh kayak hanya ada di Indonesia atau hanya ada beberapa di dunia, salah satunya di Indonesia gitu. Itu benar nggak sih? Si Indonesia itu variasi Vespanya itu atau skuternya itu salah satunya tuh ada di Indonesia paling lengkap gitu. Iya. Kolektornya mungkin ya. Itu beda lagi ya itunya scene-nya tuh beda lagi ya, itu kolektor gitu ya. Beda lagi itu beda lagi ya. Yang paling rame ini ya kemarin tuh Adi Pidayat tuh ngeposting Vespa yang apa sih? Yang army gitulah, yang perang gitulah. Kongo ya. Itu custom atau emang dari sananya? Dari sananya. Dia bilang ini hanya ada berapa di dunia, salah satunya di Indonesia, di Jawa gitu. Iya sih. Itu beda lagi scene-nya ya, itu kolektor. Kolektor sih itu mah. Udah kolektor ya maksudnya gitu. Maksudnya itu udah kolektor itu. Dan itu bisa terjadi, bisa semakin naik ketika ada movement. Orang tertarik makin jadi gitu ya. Makin jadi itu. Jadi sebenarnya kalau untuk ke Beat Boys ini teman-teman tidak melihat dari motornya, dari skuternya, bisa apapun. Style juga sebenarnya ada 3 poin aja tadi ya. Dan sebenarnya itu juga woles juga ya kayaknya. Iya. Tapi justru orang banyak yang pengen gabung sama kita, tapi kita juga kan bingung ya gimana sampai akhirnya. Makanya itu kekeluargaan itu, jadi ada juga dulu yang ini kakaknya Buyo nih kakaknya nih, kakaknya Buyonya datang bareng gabung sama kita. Ada juga malah yang anaknya. Oh iya, bapaknya dulu bapaknya nongkrong sama kita. Satu generasi. Sekarang anaknya bareng juga main sama kita. Iya. Jadi lebih ke situnya sih kalau kita gitu, lebih ke keluargaannya aja gitu. Kalau kita bingung ya kalau ditanyain gimana pengen masuk, udahlah nongkrong aja bareng lah, ayo. Nongkrong biasanya di mana? Banyaknya gitu pindah lah gitu. Ya. Tapi ada ini rutin nggak sih? Hari apa gitu? Nggak ada ya. Nggak juga. Kita kan sengaja soalnya kayak gitu kan, biar tiba-tiba ada acara rame gitu. Iya sih. Nah kalau menjalin komunikasi dengan teman-teman skuter di luar kota nih, biasanya itu by event aja atau emang tiba-tiba suka ada nggak sih colongan tiba-tiba gue lagi ke Bandung nih gitu? Suka ada nggak sih? Suka ada aja. Biasanya suka ada. Soalnya kita butuh itu, maksudnya kita butuh sangat menjaga itulah silaturahmi sama ini, karena setiap kita bikin event kan mereka yang kita undang. Iya. Kita butuh mereka yang datang. Dan sebaliknya ya, mereka bikin event kita yang kesana. Nah,
komunitas skuter dari luar negeri. Pernah ada yang datang ke kalian nggak? Ada. Tiap pas event aja mungkin itu. Iya, event. Dari mana terakhir? Dari Singapura, Malaysia, Hong Kong terakhir. ya. Oh iya? Hong Kong ya. Wah, gokil. Datang. Shipping atau di riding ya? Enggak dia enggak bawa skuter. Nggak bawa skuter dia. Tapi dia datang. Pinjem gitu. Oh iya. Datang. Oh, biasanya kan suka kayak gitu ya. Ada beberapa di komunitas lain juga kalau misalnya kita datang ke kota lain ya pakai motor yang ada teman-teman. Ya. Tapi mereka setelan. Oh iya, dress up ya. Dia dress up tapi enggak bawa skuternya gitu. Kalau pas pandemi ini kegiatannya apa si Beats Boys? Kita pada nyelam kayaknya. Di rumah masing-masing. Di rumah masing-masing ya. Skuteran di garasi sendiri. Di komplek. Iya, Di komplek. Berarti emang off aja nggak bisa event ya? Nggak bisa event ya. Banget. Tapi kalau colongan-colongan dengan ya hanya circle 5 orang, 10 orang. Ya itu gitu masih mungkin sih, masih memungkinkan. Ya kayak kegiatan umum orang-orang aja kalau weekend gitu ya. Ya. Wisata kemana kayak gitu. Tetap sih yang namanya di jalanan pasti nggak bisa lepas gitu. Iya. Gitu. Ya. Kita bicara soal tips. Mungkin teman-teman ada yang mau mau beli Vespa atau skuter atau mau bergaya teman-teman dari seperti Beat Boys. Sih. Bingung juga jawabnya. Mangga we bebas, pakai apa juga. Mungkin tips untuk ada tips khusus nggak sih untuk pemula lah? Pemula lah. Untuk mengendarai skuter. Iya. Khususnya mungkin yang klasik atau ya. Karena kalau yang matic ya tidak gitu. Starter gitu ya. Gitu aja, gitu. Yang klasik deh misalnya. Apa ya? Tahun muda aja ya. Ulinya tahun muda. Lebih aman lagi gitu. Tahun muda. Lebih aman tahun muda. Berarti secara tergantung juga ya. Mungkin lebih yang tua juga belum tentu nggak ribet ya. Iya, sebenarnya tergantung juga. Kalau mau yang tua banyak main lah, banyak bergaul jadi biar gampang kalau Iya, karena apa mungkin gitu. spare part juga susah nggak sih? Nah, iya. Ya kadang-kadang ada yang juga juga. kayaknya itu. Spesifik juga ya. Tempat ngecat body biar mulus. Nah itu hanya ada di tongkrongan-tongkrongan taunya. Nggak bisa dibocorin di sini. Iya. Harus nongkrong. Nongkrong itu. Gitu. Terus sih kalau misalnya ya kan yang namanya lagi pandemi semua aspek hobi sih ya lagi pada up lagi. Dan anehnya tuh ya tadi kayak istilahnya kayak ngegoreng harga hype atau siapa tahu ada yang sedang dicari nih. Impian. Yang dari dulu belum dapat dan benar-benar sedang dicari. Atau lagi nabung lagi ngincer nih gitu. Walaupun barangnya nggak tahu ada nggak tahu nggak ya. Kan yang kayak gitu kan sangat-sangat misterius gitu kan. Kang Jaka dulu Mang Boy. Kalau dari saya udah sih cukup. Gitu ya. Aku udah mengalami beberapa sekarang 2 udah cukup ya. Kan udah banyak nih yang baru lagi nih muncul nih. Udah cukup kayaknya. Udah cukup. Hunting mengembara tuh kayaknya udah. Jadi udah tinggal udah pakai aja yang ada sekarang gitu. Udah cukup. Maintenance yang ada. Maintenance yang ada aja. Kang Jaka. Ada Kang Jaka. Sama saya juga. Saya sebenarnya lebih pengen yang dulu saya pernah punya gitu. Dikumpulin lagi ya. Pengen kayak gitu aja sih. Kenangan. Saya pernah sih sampai ke bawah mimpi si dulu tuh namanya Penjol si Vespa saya untuk pertama tuh. Terus mimpi dibeli lagi tuh. Warna sama semua sama. Beda. Warna sama punya itu. Oke, kan ke bawah mimpi. Mimpi, mudah-mudahan lah ada rezeki lagi. Kenapa dulu dijual gitu ya? Dijual sih. Dulu emang nggak ngerti ini kan, nggak ngerti mesin kan. Terus sering banget tuh kayak mogok, nggak ngerti udah tinggalin aja di pinggir jalan. Tiba-tiba besok teman udah nganterin. Tiba-tiba sama montir masih ada itu di situ, padahal nggak dikunci. Sering banget sih itu. Kalau boleh cerita nggak pengalaman-pengalaman menarik selama event atau pas touring gitu? Bukan menarik, mungkin yang tidak lama event atau pas mungkin salah satunya yang 2018 ya, yang achieve paling yang ke Jogja itu. yang mana? Ordinary Boys itu tahun 2016. 2016. Yang paling berkesan atau yang berkesan paling lah. tidak terlupakan. Boleh event, boleh pas touring. Iya. Ada cerita apa? Kalau touring, kalau saya ada touringnya juga sih yang itu yang 2018 yang kita Jogja itu kita 18 jam ya. Non-stop. Enggak sih, itu berhenti berapa kali karena banyak karena terlalu banyaknya itu jadinya banyak trouble-in itu ya itu ini bisa ceritain sih, belum kebayang soalnya belum pernah kayak touring jauh ramean gitu. Tantangannya di mana sih selain Medan ya?
paling ya dari trouble itu sebenarnya. Karena nggak semua sama cara ininya ya, berkendaranya gitu ya. doang sih. Itu kita paling 18 jam juga kan lama di misalnya di pom bensin di mana bisa 3 jam, 4 ada yang jam. ketinggal, Ada yang lain, ketinggal. regroup lagi, jalan-jalan. Tapi seru sih maksudnya. Iya, Orang itu justru itu yang ininya. mereka. orang bisa cuma 8 jam gitu, kita bisa 18 jam gitu. Ada yang tidur dulu apa dulu, tapi seru lah gitu. Iya, bukan ini kecepatan gitu. Nah, itu dia gitu. yang penting sampai lah 18 Sampai jam itu sih yang selamat. berkesan. Iya. Bukan kemana kita dituju, tapi Waduh. dengan siapa. Nah, Iya. gitu kan. Iya. Tim baru dah. Kalau event Event 2016 itu Yang itu achieve ya. terbesar bagi kita sih ya, maksud saya. Kalau saya sih jadi Kita ketagihan nggak sih pengen ngundang lagi? Hah? pengen sebenarnya. Iya. Pengen banget. Soalnya kita nggak nyangka banget gitu, kita Nggak bisa nyangka datangin banget si Ordinary Boys, biarpun bisa dia udah nggak terlalu ini lah Nggak ya. terlalu hype Tapi lah gitu di ya. sini legend lah Oh, ya. gitu. Kita Legend. datengin, kita sampai ingetnya kita bayarnya kita bayar buat Flight ya. buat flightnya mereka, bayar flight di ATM. Di Dago. ATM. Di Dago kita ke ATM. Bayar flight. Transfer buat bayar flight. Malam-malam ya. Iya, malam-malam. Jam Masih 12 inget deh. Tapi seru gitu maksudnya. Iya. Terus mereka juga yang sangat welcome gitu Santai. ke kita gitu. Iya, itu. Mereka datang ke sini juga yang apa nggak ngartis gitu lah. Iya, iya, iya. Padahal dari Inggris gitu ya. Dia yang nggak ngartis, terus yang enak banget lah gitu, mereka yang santai. Terus mereka juga nggak nyangka gitu. Di sini Gede banget. Besar besar scene-nya. ya, kayak Scene-nya. gitu. Dan kebetulan si siapa? Preston semua Preston. Si Prestonnya itu yang santai lah gitu, enak. Salah enak. satu ininya. vokalisnya Vokalisnya dia. vokalisnya yang dia nggak nyangka gitu. Maksudnya di Bandung gitu, yang kayaknya dia nggak tahu Bandung itu di mana gitu. Posisinya di Di mana? mana? Di peta Indonesia adanya. di mana? Di peta itu sulit gitu. Gitu. Bahkan dia bilang di negara dia aja mods itu tidak seram di sini, katanya nggak kayak gini. Oh, iya. Kok bisa gini di sini gitu. Iya, iya. Tapi justru dengan kayak gitu dia kita jadi enak gitu komunikasinya, jadi manajernya itu yang nanti kalau mau butuh lagi jadi enak gitu komunikasinya, jadi band apa. Mantep Jadi sih. enak lah kita punya link iya, ke sana iya, gitu. Link ke sana. Oke. Dan sebenarnya jadi itu udah jadi semacam porto ya. Iya, Berhasil betul. bawa Iya. mereka bisa ada kemungkinan untuk bawa yang lain gitu ya. Amin, pengen. Untuk tahun berikutnya tahun 2017 ya, Iya, ada band namanya The Spitfire. Spitfire. The Spitfire. Mereka yang DM kita duluan. Oh iya, Mereka yang pengen main. Pengen main di acara kita. enak kalau gitu ya. Cuma tetap kendala lagi. Ah, iya. Wadudu Iya, ya. waduh itu sebenarnya. Mereka diajak riding nggak pas di Bandung? riding. Oh, Riding. Wah, seru banget sih. Mereka main riding. Mudah-mudahan 2021 lah. Iyalah. Amin. Ya. 2021 belum pertanyaan juga sih 2021 ya. Pandemik ini Masih ya. Secepatnya lah. Iya. Setidaknya dengan Vespanya tidak terpisah, masih tetap ada di rumah, keliling-keliling komplek. Tidak seperti kita yang sudah dijual. Ya. Kang Jaka, Ya. momen best moment selama Best di apa Beat Boys. Beat Boys. Boleh pas event, boleh pas apa namanya? Pas riding. Kalau saya pribadi sebenarnya setiap tahun juga best moment, karena setiap tahun itu ada apa ya? Ada pencapaian yang lebih yang saya pribadi rasain gitu ya. Apalagi tahu dari awalnya gitu ya, dari cuma berapa orang gitu. Gitu maksudnya itu tuh kayak yang kita saya pribadi nggak nyangka bisa segede gini gitu. Iya, iya. Dulu saya cuma berapa orang gitu, 4-6 orang gitu bisa jadi sebesar ini Iya. gitu. Yang nggak nyangkanya gitu, alhamdulillah gitu. Iya, Udah gitu makin sini tuh makin solid dan semakin mengedukasi gitu. Ah, Pertama kali kita bikin kan, ya anggaplah orang juga nggak tahu ini acara mods atau apa. Ya. Gitu. Makin kesini orang makin yang dulunya biasa aja gitu, tiba-tiba kesini motornya udah baru, udah dress up, udah apa, makanya itu kan secara tidak langsung mengedukasi ya. Iya, benar. Dia benar. jadi tahu, dia mencari tahu ini acara Iya, itu seperti iya, apa iya, sih iya. gitu. Sebenarnya itu yang kita digging ya, digging gitu. kulturnya, informasinya dan lain-lainnya ya. Lebih ke situnya sih. Kalau touring sama Yogyakarta. Ya itu paling seru ya. Paling seru itu. Kebayang. Udah 12 jam. Balik. Mana yang lain? Tunggu dulu. Iya. Oke. Apalagi ujung cuaca, Cuaca. kalau Itu cuaca dia. hujan gitu ya. Oke, Kalau touring gitu ada formula khusus nggak sih? Misalnya kayak ini harus bawa mekanik itu wajib, kalau enggak ya udah mending jangan, misalnya kayak gitu nggak sih? Wajib kalau mekanik Mekanik minimal ada yang ngerti mesin. Iya, iya, itu. Minimal itu. Nah, itu Bawa spare part sendiri. Iya, itu kebetulan pasti. kalau di kita misalnya yang tadi disebutin ya, ada yang ngerti mesin banget, ada yang gimana. Kalau touring biasanya Ocit ya. Iya. Dia yang ngatur misalnya kita berapa grup. Di regroup jadinya. Iya, di grup. Grup misalnya 6 orang, ada mekanik 1. Oh. Jadi setiap ada yang ada yang awal ya? setiap ada yang trouble di satu grup ini,
yang jaga cuman grup itu aja tuh, yang lain jalan. Tungguin di checkpoint di mana gitu. Ada yang inilah, ada yang koordinirnya gitu. Wah, seru banget ya. Gitu. Terus disambut sama teman-teman di Jogja. Ada juga. Iya gitu. Kebetulan lagi ada acara ya. Ada acara juga kebetulan. Ada acara. Wah, itu lebih gokil juga tuh yang di Jogja tuh sampai Vespa-nya. Pengen lagi nih. Tadi sepeda, sekarang Vespa ya. Terus. Oke. Ada pesan-pesan yang ingin disampaikan dari teman-teman Beat Boys untuk teman-teman lainnya yang ngedengerin dan nonton video ini? Apa ya? Nongkrong bareng aja itu sih, nggak ada syarat apa-apa yang khusus apa gitu. Saya bingung soalnya banyak banget intinya nongkrong bareng aja sama kita karena kita nggak ada pendaftaran, nggak ada uang apapun, nggak ada ini itu, pokoknya ya nongkrong bareng aja itu sih. Ya bawa martabak lah. Itu belum punya skuter juga nggak masalah. Nah itu dia, yang penting mungkin bisa sambil nanya-nanya dulu gitu ya. Pasti ada yang jual kok. Harga community itu loh. Oh iya, harga community. Kang Jaka ada yang mau disampaikan? Ya maksudnya kalau dari saya sih lebih ke kita ini bareng lah. Biarpun kita misalnya di beda komunitas atau apa. Tujuannya sama ya. Tujuannya sama, kita bareng apalagi di Bandung ya, khususnya di Bandung gitu. Kita solidin aja itu. Bikin movement yang positif gitu ya. Gitu. Misalnya dari teman-teman komunitas lain mau bikin acara kerjasama kita bareng, sharing sama kita solidin di Bandung dulu lah gitu aja. Wah, thank you. Terima kasih Kang Jack, Kang Buy udah stay di sini, udah sharing berbagai pengalaman di sini ya. Dan episode ke-6 kita close dulu. Jangan lupa untuk cek podcast ini di Spotify ya. Tinggal cek aja Pek Talk dan jangan lupa like, komen, share dan subscribe YouTube-nya Bodypack TV. Oke, dan bisa cek di websitenya www.bodypack.co.id atau cek Instagramnya di @bodypack ya. Kita pamit, jumpa lagi di episode berikutnya. Terima kasih. Yo, kita pamit, jumpa. Terima kasih.